Ngerjain tugas tapi enggak ya? Mau makan apa ya? Udah mager banget keluar. Pesen GoFood aja ya? Iya deh, pesen GoFood aja sih, biar lebih efisien. GoFood. Ya. Ini Mbak pesanannya. Terima kasih. Jangan lupa bintang 5 ya. Siap. Sebelum makan malah OVT. Dulu kira-kira kalau pesen makan terus mager gimana ya? Sekarang kan enak bisa GoFood. Nah dulu terus juga kalau masih nggak kabar LDR kayak aku sekarang sih, gimana ya, beda kota, gimana ya. Terus juga industri sekarang kan semakin maju, semuanya serba digital. Kira-kira dulu kayak mana ya, kok bisa juga semuanya serba maju seperti sekarang? Kalian tahu? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Sini aku kasih tahu, dengerin ya. Oke, aku dengerin. Perbedaan situasi saat ini, seperti yang dikatakan tadi, zaman dulu itu namanya revolusi karena adanya revolusi industri. Dulu kalau mau beli makanan harus datang langsung, sekarang kan nggak bisa kok pesen lewat GoFood, lalu ngabarin di luar kota pakai surat. Dengan revolusi industri lah yang membuat pabrik-pabrik dan teknologi sekarang ini semakin canggih dan digitalisasi. Simak dulu nih perjalanan revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada tahun 1760 yang merubah pekerjaan dengan tenaga manusia menjadi tenaga mesin uap. Lalu, revolusi industri 2.0 ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik pada tahun 1870. Revolusi industri 3.0 ditemukannya mesin pintar komputer dengan dimulainya digitalisasi pada sistem industri di tahun 1970. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet berkecepatan tinggi, komputerisasi, microchips, IoT, kecerdasan buatan AI, machine learning,
deep learning, code analytic, bahkan kendaraan otonom yang merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada keberlanjutan. Salah satu contoh revolusi industri 4.0 adalah aplikasi Gojek. Gojek awalnya merupakan perusahaan call center bermulai dari keresahan foundernya Pak Madin yang sering naik Gojek namun harus mencari tukang ojek langganannya saat mau pulang tapi kesulitan. Alhasil membuat Gojek dengan call center pada tahun 2010. Pada tahun 2014, Nadiem Makarim mulai memperoleh tawaran investasi. Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS pada 7 Januari 2015. Dengan revolusi industri, Gojek mampu merubah yang awalnya dari call center menjadi aplikasi. Lalu, ada istilah baru, yakni disruptive innovation. Disadari atau tidak, revolusi industri 4.0 telah mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang kehidupan. Disrupsi adalah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan pemain-pemain baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien. Sebagai contoh adalah keberadaan ojek online yang di masa saat ini sudah memonopoli sektor transportasi yang ada. Dengan adanya ojek online, keberadaan ojek pangkalan yang dahulu berada di mana-mana ternyata sekarang menjadi berkurang drastis. Para sopir ojek dihadapkan oleh pilihan untuk mengikuti perkembangan baru tersebut ataukah menyerah dan mencari pekerjaan yang lain. Lalu, dalam kasus Industri 4.0 yang sangat ketara yang diterapkan oleh Gojek yakni adanya GoPay. Peran Gojek sangat besar dan penting sehingga memimpin transformasi digital dalam revolusi industri 4.0 pada aplikasi Gojek. Terdapat sebuah layanan berupa GoPay yang merupakan layanan pembayaran virtual dengan mudah dan cashless secara digital. Transformasi digital dalam era industri 4.0 pada Gojek menunjukkan perkembangan virtual dan cashless, sehingga memudahkan para driver Gojek maupun para pelanggan dalam melakukan pembayaran pada sebuah merchant. Dari layanan GoPay menunjukkan bahwa terjadi inovasi pada perkembangan bisnis yang terdapat dalam aplikasi Gojek akibat dari adanya transformasi digital pada revolusi industri 4.0. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap nilai daya saing perusahaan sehingga menjadikan Gojek sebagai salah satu perusahaan dekakorn pertama di Indonesia. Gojek memulai ekspansinya pada bisnis internasional pada tahun 2018. Yang pertama, ke Vietnam, ke Thailand, dan ke Singapura. Ekspansi Gojek ke Vietnam pada September 2018, GoViet secara resmi diluncurkan di Vietnam. Alasan negara ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sekitar 107 juta jiwa, dengan penetrasi internetnya sekitar 84%. Bulan Agustus 2020, Gojek akhirnya resmi mengganti nama GoViet menjadi Gojek di Vietnam. Lalu yang kedua, ekspansi Gojek ke Singapura. Pada 10 Januari 2019, Gojek resmi beroperasi secara menyeluruh di wilayah Singapura. Di sana, Gojek tidak menjalankan layanan GoRide. Hal ini karena transportasi roda 2 di Singapura tidak boleh berjalan, sehingga GoRide ditiadakan. Ekspansi yang ketiga yakni ekspansi ke Thailand. Ekspansi Gojek dilakukan di Thailand pada 2019 dengan nama Gap. Bulan Agustus 2020, Gap merubah nama menjadi Gojek. Pada Juli 2021, Gojek diakuisisi oleh AirAsia di Thailand lewat bisnis digitalnya yakni Super Apps AirAsia. Lalu, industri 4.0 bagaimana dapat mempengaruhi bisnis internasional pada Gojek? Gojek yang awalnya hanya call center pada 2015 telah meluncurkan aplikasi. Aplikasi inilah sebagai wujud dari 4.0 dengan menggunakan
artificial intelligence, Gojek dapat menyajikan banyak fitur pada aplikasinya. Dengan adanya aplikasi Gojek, maka Gojek dapat melancarkan ekspansinya dibanding hanya stay di call center saja. Kecil kemungkinannya untuk bisa merambah ke pasar Asia Tenggara. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi Gojek mampu menggapai di luar negeri, di negeri tetangga. Itulah tadi revolusi industri 4.0 yang banyak merubah lini kehidupan manusia. Kita harus senantiasa bisa mengikuti digitalisasi. Namun, jangan sampai digitalisasi yang akan memperbudak diri kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.